Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Di pertemuan kali ini kami akan menjelaskan tentang penelitian eksperimen. Tapi sebelum itu perkenankanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 beranggotakan yang pertama Agus Widodo, selanjutnya saya sendiri Ahmad Amron, dan yang terakhir Muhammad Hasan Iskandar. Baik, bisa kita lihat bersama di slide bahwa penelitian eksperimen menurut Hadi adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti. Sejalan dengan hal itu, Latih pun mengemukakan bahwa penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan dengan melakukan manipulasi yang bertujuan untuk mengetahui akibat dari manipulasi tersebut terhadap perilaku individu yang diamati. Selanjutnya, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Yang nomor 3, penelitian eksperimen dalam pendidikan. Penelitian eksperimen dalam pendidikan ini adalah kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan, tindakan, statement pendidikan terhadap tingkah laku siswa atau menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh tindakan itu jika dibandingkan dengan tindakan lainnya. Yang poin keempat adalah karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama adalah variabel bebas yang dimanipulasi. Yang kedua, variabel lain yang berpengaruh dikontrol agar tetap konstan. Yang ketiga, observasi langsung oleh peneliti. Poin yang pertama, memanipulasi variabel adalah tindakan yang dilakukan oleh peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah. Perlakuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka untuk memperoleh perbedaan efek dalam variabel yang terkait. 2. Mengontrol merupakan usaha peneliti untuk memindahkan pengaruh variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi variabel terkait. Dalam pelaksanaan eksperimen, grup eksperimen dan grup kontrol sebaiknya diatur secara intensif agar karakteristik keduanya mendekati sama. Yang ketiga, tujuan dari kegiatan observasi dalam penelitian eksperimen adalah untuk melihat dan mencatat segala fenomena yang muncul yang menyebabkan adanya perbedaan di antara dua grup. Yang poin kelima adalah tujuan penelitian eksperimen. Tujuan umum penelitian eksperimen adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Misalnya, suatu eksperimen dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk menilai atau membuktikan pengaruh perlakuan pendidikan terhadap prestasi belajar dan kemampuan komunikasi matematika pada siswa SMP atau untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh perlakuan tersebut jika dibandingkan dengan metode konvensional. Nomor 6 adalah syarat-syarat penelitian eksperimen. Sebuah penelitian dapat berjalan baik dan memberikan hasil yang akurat jika dilaksanakan dengan mengikut kaidah tertentu. Seperti halnya dengan penelitian eksperimen akan memberikan hasil yang valid jika dilaksanakan dengan mengikuti syarat-syarat yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, Wilhelm Wundt dalam ALSA tahun 2004 mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian eksperimental, yaitu 1.
Peneliti harus dapat menentukan secara sengaja kapan dan di mana ia akan melakukan penelitian. 2. Diperlukan kelompok pembanding atau control group selain kelompok yang diberi perlakuan atau experimental group. 3. Penelitian terhadap hal yang sama harus dapat diulang dalam kondisi yang sama. 4. Peneliti harus dapat memanipulasi, mengubah, mengontrol variabel yang diteliti sesuai dengan yang dikehendakinya. Nomor 7. Proses penelitian eksperimen. Langkah-langkah dalam penelitian eksperimen pada dasarnya hampir sama dengan penelitian lainnya. Menurut Guy, langkah-langkah dalam penelitian eksperimen yang perlu ditekankan adalah sebagai berikut. Adanya permasalahan yang signifikan untuk diteliti. Pemilihan subjek yang cukup untuk dibagi dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pembuatan atau pengembangan instrumen. Pemilihan desain penelitian. Eksekusi prosedur. Melakukan analisis data. Memformulasikan kesimpulan. Nomor 8. Kelebihan dan kelemahan. Tentu kita akan selalu disuguhkan dengan sebuah kelebihan dan kelemahan dari setiap penelitian, termasuk juga dengan penelitian eksperimen ini. Kelebihannya dapat dibuat perencanaan yang sistematis. Jumlah dan jenis analisis yang digunakan dapat ditentukan lebih dahulu dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Pengaruh variabel yang diteliti dapat diukur lebih cepat. Kesimpulan yang diperoleh lebih pasti. Kekurangannya, tidak ada validitas internal, sifatnya yang lebih cepat dan mudah. Tidak ada dasar untuk melakukan komparasi, kecuali secara implisit dan impresionistis. Cara ini biasanya mengandung error of misplaced precision, dikarenakan tidak adanya data perbandingan. Nomor 9 atau yang terakhir adalah macam-macam penelitian eksperimental. 1. Non-eksperimental. Pre-eksperimen, hanya pasca intervensi. Pra-intervensi, pasca intervensi. Perbandingan kelompok statik. 2. Penelitian eksperimental atau true experiment. Pra-intervensi, pasca intervensi dengan kelompok kontrol. Pasca intervensi dengan kelompok kontrol. 3. Eksperimental semu. Kuasi eksperimen, rancangan deret berkala. Pra-intervensi, pasca intervensi dengan sampel terpisah. Pra-intervensi, pasca intervensi dengan kelompok kontrol tanpa randomisasi. Demikianlah penjelasan-penjelasan terkait penelitian eksperimen. Mudah-mudahan menjadi sebuah pedoman ajar dari mata kuliah metode penelitian ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.